Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah keempat, persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai video kita, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah saya selanjutnya. Terima kasih. Dalam persamaan dasar akuntansi, hal-hal yang perlu dibahas antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua adalah pengertian transaksi. Yang ketiga, macam-macam bukti transaksi. Yang keempat, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, membuat persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Proses akuntansi yang dibentuk secara matematis dan diturunkan dari bentuk neraca. Persamaan akuntansi disebut juga akuntansi tabelaris. Contohnya sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Modal sama dengan harta dikurangi dengan hutang. Serta laba sama dengan pendapatan dikurangi beban, dan harta sama dengan hutang ditambah modal ditambah laba, dan harta sama dengan hutang tambah modal ditambah pendapatan dan dikurangi beban. Pengertian transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan orang per orang maupun suatu perusahaan sehingga harus dicatat. Ada berbagai macam jenis bukti transaksi. Berikut ini adalah beberapa contoh bukti transaksi. Yang pertama ada faktur pembelian barang, ada slip bukti transfer, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan memo. Analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pencatatan. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam analisis transaksi, yaitu mengidentifikasikan 1. Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan? Transaksi dikelompokkan sebagai transaksi keuangan kalau transaksi tersebut mempengaruhi posisi aset, hutang, dan modal. 2. Perkiraan apa yang mempengaruhi bertambah atau berkurang di debit atau di kredit? Dan terakhir, berapa nilai yang akan dicatat? Analisis transaksi. Analisis terhadap transaksi yaitu analisis terhadap faktur pembelian barang, slip bukti transfer, bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan analisis transaksi sebenarnya dimaksudkan untuk menentukan akun-akun mana yang sesuai untuk didebetkan dan atau dikreditkan. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Suatu transaksi dapat mengakibatkan perubahan pada persamaan dasar akuntansi. Perubahan bisa terjadi pada aktiva dan aktiva, aktiva dan kewajiban, aktiva dan modal, aktiva, kewajiban, dan modal. Berikut ini adalah bagian kedua. Kita bisa melihat contoh persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Transaksi ke-1. Pada tanggal 1 Agustus 2014, Dr. Aisyah membuka rumah sakit. Ia menginvestasikan uang tunai sebesar 90 juta. Jawabannya, transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik bertambah dengan jumlah yang sama. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Aktiva dalam bentuk kas sama dengan 90 juta,
sama dengan modal dari Aisyah atau Dr. Aisyah sebesar 90 juta. Jadi jumlah di kanan dan di kiri harus seimbang. Transaksi kedua. Tanggal 6 Agustus, Dr. Aisyah membeli sebuah gedung seharga 80 juta. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya aktiva berupa gedung dan berkurangnya aktiva berupa kas dengan jumlah yang sama. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Aktiva sama dengan modal. Aktiva sama dengan kas ditambah gedung yang merupakan modal. Modal Aisyah pada awalnya adalah 90.000 dikurangi pembelian gedung. Jadi pembelian gedung itu mengurangi kas, sehingga sekarang total kasnya Aisyah sebesar 10.000. Ditambah dengan gedung. Gedung dibeli seharga 80.000. Sehingga kas ditambah gedung atau 10.000 ditambah 80.000 sama dengan 90.000. Sehingga modalnya tetap 90.000 dari kas ditambah gedung. Transaksi ketiga. Tanggal 9 Agustus, Dr. Aisyah membeli peralatan seharga 7 juta rupiah dengan pembayaran kontan sebesar 6 juta, sedangkan sisanya selama 2 bulan dikredit. Transaksi ini mengakibatkan berkurangnya aktiva berupa kas sebesar 6 juta, serta timbul kewajiban berupa hutang usaha sebesar 1 juta. Sehingga persamaan dasar akuntansi dari transaksi 3 adalah sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva sendiri terdiri dari kas, peralatan, dan gedung. Sama dengan kewajiban itu disamakan dengan hutang usaha ditambah modal. Saldo awal sebesar 10.000 dikurangi 6.000 untuk bayar peralatan secara cash, sehingga saldo kas Aisyah menjadi 4.000. Ditambah peralatan 7.000 dan ditambah gedung 80.000, sehingga total harta atau aktiva dari Aisyah sebesar 91.000 jika dijumlahkan, sama dengan kewajiban ditambah modal Aisyah. Modal Aisyah sebesar 90.000 awalnya. Karena ada kewajiban hutang usaha sebesar 1.000 menjadi 91.000. Sehingga antara kanan dan kiri, saldo debit dan saldo kredit harus seimbang sebesar 91.000. Transaksi keempat. Tanggal 10 Agustus, Dr. Aisyah membeli obat-obatan seharga 3.400.000 rupiah secara tunai. Jawabannya, transaksi ini mengakibatkan timbulnya aktiva berupa obat-obatan dan berkurangnya aktiva berupa kas, masing-masing sebesar 3.400.000 rupiah. Jawaban dari persamaan akuntansi transaksi 4 adalah sebagai berikut. Yang berubah hanya aktivanya saja, yaitu saldo kas sebesar 4 juta menjadi 600.000 karena membayar obat-obatan sebesar 3.400.000. Akan tetapi hartanya bertambah, yaitu dalam bentuk obat-obatan sebesar 3.400.000. Saldo aktiva keseluruhan masih sama dengan saldo kewajiban ditambah modal, yaitu 91.000. Transaksi kelima. Tanggal 16 Agustus, Dr. Aisyah melakukan investasi tambahan sebesar 400.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik
juga bertambah masing-masing 400.000. Persamaan dasar akuntansi dari transaksi kelima adalah sebagai berikut. Pos yang berubah adalah pos aktiva dan kewajiban ditambah modal atau pasiva. Di pos aktiva yang berubah adalah kas, yang tadinya saldo awalnya 600.000 ditambah 400.000 hasil investasi tersebut, sehingga bertambah menjadi saldo kasnya 1 juta rupiah. Dan di pos kewajiban dan modal yang berubah adalah modalnya, yang tadinya saldo modal sebesar 90 juta atau 90.000 ditambah 400.000, sehingga total dari modalnya bertambah menjadi 90.400.000 rupiah hasil dari investasi yang disetorkan ke kas. Transaksi ke-6. Tanggal 18 Agustus diperbolehkan pulang 23 orang karyawan PT Kumala yang telah dirawat selama 6 hari karena cedera dalam suatu kecelakaan. Pembayaran akan diterima minggu depan sebesar 2.800.000. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya aktiva berupa piutang usaha atau account receivable dan bertambahnya modal pemilik masing-masing sebesar Rp2.800.000. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Perubahan terdapat di pos aktiva dan pos kewajiban ditambah modal. Di pos aktiva yang berubah ada di piutang usaha. Penambahan piutang usaha sebesar 2.800.000 mengakibatkan modal dari Aisyah bertambah sebesar 2.800.000, sehingga total dari modal dan kewajiban sebesar 94.200.000. Begitu pula dengan aktiva, karena antara aktiva, pos aktiva, dan kewajiban ditambah modal harus seimbang. Transaksi ke-7. Tanggal 20 Agustus diterima pembayaran dari 2 orang pasien yang telah dioperasi sebesar 1.200.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik bertambah masing-masing sebesar 1.200.000. Persamaan dasar akuntansinya adalah di pos aktiva berubah, yaitu kasnya bertambah 1.200 menjadi 2.200, sehingga jika ditotal seluruh aktivanya sebesar 95.400.000. Dan di sisi pos kewajiban dan modal yang bertambah adalah modalnya sebesar 1.200.000, sehingga saldo modal sebesar 94.400.000. Jika ditambah dengan kewajiban harus sama dengan pos di total aktiva, yaitu Rp95.400.000. Transaksi ke-8. Tanggal 25 Agustus PT Kumala membayar utangnya sebesar Rp2.800.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan aktiva berupa piutang usaha berkurang masing-masing sebesar 2.800.000. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang berubah adalah pos aktivanya saja, yaitu di pos kas dan piutang usaha. Di pos kas, piutang usahanya
dibayarkan, maka bertambah kasnya menjadi 2.800.000 menjadi sebesar 5 juta. Sedangkan di pos piutang menjadi 0 karena di piutang usaha sudah dibayarkan menjadi kas sebesar 2.800.000. Transaksi ke-9. Kekayaan perusahaan misalnya kas yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadinya atau prive, yang biasa juga disebut drawing, akan mengurangi modal. Pada tanggal 29 Agustus, Dr. Aisyah mengambil uang kas rumah sakit sebesar 300.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas berkurang dan modal pemilik berkurang masing-masing sebesar 300.000 rupiah. Persamaan dasar akuntansi dari transaksi 9 adalah sebagai berikut. Yang berubah di sini adalah pos aktiva, yaitu berupa kas, berkurang 300.000 rupiah menjadi 4.700.000. Dan modal dari saudara Aisyah, Dr. Aisyah, juga berkurang 300.000, sehingga saldo modal dari Dr. Aisyah menjadi 94.100.000. Transaksi 10. Aktiva atau jasa yang dipakai dalam kegiatan usaha disebut beban atau expense. Misalnya beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa, dan seluruh beban dalam persamaan dasar akuntansi mengurangi modal. Pada tanggal 30 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas berkurang dan modal pemilik berkurang masing-masing 1.500.000 rupiah. Nah, persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang berkurang sebesar 1.500.000 ada di pos aktiva dan di pos modal. Di aktiva, di beban gaji sebesar 1.500.000 mengurangi kas, sehingga kas berubah menjadi 3.200.000. Dan di pos kewajiban dan modal mengurangi saldo modal sebesar 1.500.000, sehingga saldo modal Aisyah sebesar 92.600.000 rupiah. Transaksi ke-11. Tanggal 31 Agustus diperhitungkan pemakaian obat-obatan sebesar 1.300.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa obat-obatan berkurang dan modal pemilik berkurang masing-masing sebesar 1.300.000. Persamaan dasar akuntansinya yang berubah adalah saldo dari obat-obatan sebesar 1.300.000. Dari 3.400.000 menjadi 2.100.000. Dan pos modal Dr. Aisyah berkurang 1.300.000 menjadi 91.300.000. Motivasi pada hari ini adalah ada satu persamaan untuk setiap kesuksesan, dan persamaan itu adalah mereka begitu menikmati prosesnya. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang berhasil, baik itu atlet, pemain bola, presiden, dokter, motivator, dan profesi lain sebagainya. Mereka begitu menikmati prosesnya. Itulah yang membuat mereka kuat dan berhasil. Sukses untuk kalian semua. Sampai di sini dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like,
share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi dari video-video kuliah kita selanjutnya. Belajar, 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 sukses!